Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Rabu tanggal 24 Mei 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 3 ayat 18. Dikatakan demikian: Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, dimensi kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak berkesudahan. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 17, sang pemazmur memuji kebesaran kasih Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Di satu sisi, kasih manusia, kasih orang tua kepada anak, kasih suami istri, kasih antar sahabat, semua bersifat sementara dan akan berkesudahan setelah manusia tersebut meninggal dunia. Di sisi lain, Tuhan justru terus mengasihi umatnya secara aktif dari zaman ke zaman, baik sejak zaman Adam dan Hawa, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, zaman pembuangan bangsa Israel ke Babel, zaman Perjanjian Baru, sampai pada zaman kita sekarang, dan generasi selanjutnya yang akan datang. Tuhan dengan setia tetap menyatakan kasih-Nya kepada mereka yang beriman teguh padanya. Selain itu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, lebar dan dalamnya kasih Tuhan bukan berarti Ia tidak akan membiarkan umat pilihannya mengalami kesulitan dan kesukaran. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan bahwa di dalam kasih karunia Tuhan justru kita dapat bermegah dalam kesengsaraan kita. Sebab kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bandingkan Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dengan kata lain, dalam kesukaran, kasih Tuhan justru bekerja di dalam membentuk karakter kita, agar iman kita dapat bertumbuh dan dikuatkan serta tahan uji di dalam menghadapi penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya kami anak-anak Tuhan memahami dan menghayati kasih Allah yang tak terhingga dan tak terbatas, dan menjadikan kasih Allah sebagai bagian yang terpenting dari kehidupan kami, meneladani dan menghidupi permohonan Paulus melalui doanya, yaitu agar kami memahami lebar, panjang, dalam, dan tingginya kasih Allah kepada umatnya, yang melampaui segala sesuatu lewat karya Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib, supaya setiap orang percaya memperoleh pengampunan dosa, pemulihan, keselamatan, dan hidup kekal.
Berkati kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Limpahi kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera Allah. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Sembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang lemah dan mengalami berbagai pergumulan dan masalah. Hibur mereka yang berduka. Lindungi dan selamatkan mereka yang mengalami siksaan dan penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus, terutama yang terjadi baru-baru ini di beberapa negara di dunia ini, terutama di India. Berkati para pimpinan-pimpinan negara di dunia, terutama pemerintah Indonesia, supaya mereka mampu menciptakan perdamaian dunia dan keamanan dunia, serta menjaga tegaknya hak-hak ajasi manusia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.